Shalom saudara, selamat pagi. Shalom. Kita semua. Kita semua di tempat ini percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Kita percaya kesehatan mengikuti kita. Ya. Dan untuk setiap saudara yang mendengarkan dan mengikuti program ini, puji Tuhan kita berada dalam kondisi bisa mendengarkan sehingga kita juga bisa memuji, menyembah Dia. Juga nanti kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Untuk setiap saudara, kita sangat strongly recommend supaya kita bisa bersama-sama, bukan sambil-sambil. Jadi kita benar-benar absorb firman Tuhannya dan juga memuji, menyembah Tuhan bersama. Mungkin nanti akan ada lagu yang saudara tidak familiar. Jadi kita bisa klik tombol sisinya, closed caption, supaya akan ada subtitle yang membantu kita untuk bernyanyi bersama. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Karena Engkau baik banget bagi kami. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku, ku tahu kau peduli. Keluh kesahku. Mari katakan, kau membuka tangan. Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku angkat tanganku, Memandang pada kemuliaan-Mu. Amin. di tengah deru badai hatiku. Ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Terima kasih, kami percaya setiap kamu. Mari kita katakan, Kau membuka tangan-Mu. Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deru. Kau tempat perlindunganku. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang. Bukan karena melihat, tapi
percaya setiap kata. Katakan sekali lagi, ku akan tanganku memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Kau yang terbaik dalam hidup, Allah kami mau berjalan denganmu Tuhan Yesus. ingin selalu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. katakan sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami sangat-sangat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir memberikan pengertian kepada setiap kami. Kami berdoa firman yang disampaikan menjadi jawaban, memberikan kekuatan, dan kami tahu ada kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kali ini saya mau share kepada setiap kita mengenai ketakutan saudara. Justru firman Tuhan berkata, jangan takut, tapi percayalah. Jangan takut, tapi percayalah. Saya ambil judulnya, jangan takut, tapi percayalah. Karena apa? Karena ketakutan itu adalah salah satu kesalahan tertua yang ada di muka bumi. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kemudian menjadi takut, sehingga ketakutan membuat mereka menghindar dari sahabat yang sebenarnya selalu berjalan bersama dengan mereka setiap sore, katanya gitu ya, Tuhan Allah. Karena ketakutan, justru anak Tuhan menjauh dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengenai ketakutan dan kenapa ketakutan itu terjadi. Ada satu cerita atau sejarah ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan setelah sekitar 2 tahun mereka sebenarnya sudah sampai ke tanah Kanaan. Lalu dikirimlah 12 pengintai, saudara pasti sudah tahu juga ya. Nah 10 pengintai itu ternyata ketakutan saudara. Mereka berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita, katanya gitu ya. Perhatikan ini, ketakutan itu terjadi karena orang melihat kepada orang lain
melihat kepada kondisi dan bukan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka melihat diri mereka seperti belalang, katanya gitu ya. Dan mereka berkata juga bahwa orang-orang di tanah Kanaan itu melihat mereka seperti belalang. Jadi bukan hanya mereka punya gambaran yang buruk tentang diri mereka, tetapi juga mereka mengambil gambaran orang lain yang melihat mereka. Itu sebabnya dikatakan di Bilangan 13 ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Katanya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang di mata kami sendiri, demikian juga kami tampak di mata mereka. Jadi saudara, ketakutan itu terjadi bukan karena orang melihat kepada Tuhan. Karena ketika melihat kepada Tuhan, bangsa Israel justru berani berjalan di padang gurun yang tidak ada harapan sama sekali. Cuman Tuhan doang harapannya. Ketika mereka melihat kepada Tuhan, mereka bisa berjalan di dalam ketidakpastian. Maksudnya memang ada tujuannya tanah Kanaan, tetapi kan bangsa kalau di padang gurun itu kiri kanan depan belakang kan semuanya padang gurun gitu kira-kira ya. Tapi karena berjalan bersama dengan Tuhan dan bukan fokus kepada kondisi, mereka berani melakukannya. Nah sekarang 10 pengintai ini memutuskan untuk tidak percaya kepada perkataan firman Tuhan, dan mereka memutuskan untuk percaya kepada apa yang mereka lihat. Itu sebabnya ketakutan terjadi. Begitu juga dengan kita saudara. Ketika saudara fokus dengan kondisimu, kamu fokus dengan situasimu, kamu melihat betapa sulitnya orang-orang di sekitarmu, rekan kerjamu yang mungkin ini orang gak bisa diajak ngomong sama sekali. Buat teman-teman yang kerja kelompok misalnya, ini teman kelompok saya gak bisa diajak ngobrol sama sekali, saya doang yang kerja. Kemudian kita mulai ngerasa kesulitan, kita mulai ngerasa putus asa. Saudara, kita sedang fokus kepada kondisinya. Saudara perlu fokus kepada firman Tuhan. Saudara perlu fokus kepada perkataan firman Tuhan. Karena kalau mengalahkan raksasa saja itu sangat mungkin terjadi, apalagi kalau sekedar mendamaikan rekan-rekan satu kelompok gitu kira-kira ya, buat saudara yang kuliah atau berdamai dan bekerja sama dengan rekan satu kantor, pasti kita ketemu selaknya gitu kira-kira ya. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir, karena kisah seperti ini saudara, itu kemudian terjadi lagi ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, yaitu Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi ada lagi situasi di mana melihat Goliat, kondisinya, lawannya, orang pada lari. Karena apa? Menilai dirinya dengan situasinya. Tetapi Daud berbeda. Dia mulai melihat orang Filistin yang sangat besar itu, dan ia berkata seperti ini di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Perhatikan saudaraku, berbeda cara melihatnya. Goliat bahkan berkata kepada Daud, anjingkah aku sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat? Perkataan itu tidak ada artinya buat Daud karena dia bukan melihat kepada Goliatnya. Dia melihat kepada Tuhannya. Sehingga bagi orang yang fokus kepada masalahnya, masalah itu besar. Apalagi membiarkan masalah itu semakin lama semakin besar, karena Goliat itu ngomong 40 hari gitu katanya ya. Ya didengerin terus orang jadi makin
rusak gambar dirinya saudara. Tetapi Daud berbeda. Dia tidak melihatnya dengan kacamata yang sama dengan orang Israel. Dan kalau kita panjangkan, dia melihatnya dengan kacamata yang berbeda dengan 10 pengintai itu. Daud melihat berdasarkan firman Tuhan. Sebenarnya sudah kejadian juga ya dari Yosua dan Kaleb. Mereka melihat berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kita pun perlu belajar supaya saudara tidak patah semangat. Supaya saudara tetap berpengharapan. Karena kalau saudara tidak berani berpengharapan, bagaimana mungkin kita berani datang kepada Tuhan? Karena dia adalah sumber pengharapan. Gitu kira-kira ya. Kita malah jadi gak relate dengan Tuhan rasanya. Karena kita lagi putus asa, kita malah ditanya mengenai pengharapan gitu kira-kira. Fokus kepada firman Tuhan. Saya pribadi memang tidak tahu jawaban untuk saudara. Tetapi puji Tuhan, saya tidak menyampaikan kekuatan dan kemampuan saya. Saya sedang menceritakan, kita semua di sini sedang menceritakan satu pribadi yang pasti bisa menjadi jawaban, pasti bisa menjadi jalan keluar, pasti bisa menjadi solusi dan menyediakan mujizat bagi setiap saudara. Isu saudara mungkin pekerjaan, mungkin belum dapat pekerjaan sudah sekian lama, atau masalah keluarga yang sudah bertahun-tahun, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah pergi ke berbagai tempat dan tidak sembuh-sembuh. Saudara, di dalam Kristus ada jawabannya. Di dalam Kristus ada kesembuhannya. Di dalam Kristus ada mujizatnya. Orang berkata bahwa saya ini sudah percaya, tetapi Daniel itu menyembah Tuhan berkali-kali setiap hari. Ada juga yang berkata 7 kali setiap hari aku meninggikan memuji engkau. Anak Tuhan kadang-kadang saat teduhnya 5 menit dan dia berkata aku sudah percaya. Kalau orang sudah makan, dia pasti kenyang. Dia gak akan bertanya, kok aku masih lapar padahal aku sudah makan. Berarti makannya kurang. Kalau saya belum percaya, saya gak akan bilang padahal saya sudah merenungkan firman. Itu artinya saya kurang merenungkan firman. Karena perenungan yang cukup akan menggerakkan saudara sendiri. Makanya Alkitab berkata Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan. Sehingga saya bukan mengusahakan, tetapi kemauan yang dari Tuhan itu menggerakkan saya untuk kemudian berani untuk percaya, berani untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi saya memilih untuk berharap juga karena Tuhan adalah sumber pengharapan saya. Itu sebabnya setiap hari kehidupan saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Setiap hari saya dipenuhi dengan kebenaran yang membawa ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya kata Alkitab. Jadi saudara, putuskan hari ini untuk mau merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa hafalkan firman Tuhan supaya saudara bisa merenungkannya. Karena gak mungkin juga kita lagi bekerja kemudian tiba-tiba buka Alkitab. Bisa sih, tetapi kalau pagi-pagi aja 5 menit kita gak mau, apalagi nanti sambil kita sibuk kita mungkin agak kesulitan. Hafalkan satu ayat firman Tuhan dan perkatakan itu sepanjang hari. Itu bukan hanya sekedar hafalan, tetapi saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Renungkan firman Tuhan saudara karena di situ ada jawabannya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau bersyukur untuk kemurahan hati-Mu. Terima kasih Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena sama seperti Engkau membawa kemenangan, membawa mujizat, kebangkitan, kesembuhan di Alkitab yang kami baca. Demikian juga Engkau menyediakannya bagi kami karena Allah kami tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mau mengangkat tangan kami meninggikan Engkau Tuhan dan mengagungkan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu.
setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata. Katakan sekali lagi, ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Amin. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Mungkin berdoa di dalam nama Yesus buat setiap saudara yang saat ini sakit. Kesembuhan yang daripada Tuhan sudah tersedia bagi engkau. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Untuk setiap saudara yang saat ini kesulitan dengan finansialmu, untuk pekerjaanmu, di dalam nama Yesus, pekerjaanmu sudah tersedia. Jangan menyerah. Tetap berharap hari ini ada jawaban dari Tuhan untuk setiap engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama. Saudara bisa share by the way, selamat pagi Roh Kudus ini ke rekan-rekan kita supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil kasih karunia yang membawa kemenangan bagi setiap orang. Juga ada Sauter Sermon di Spotify yang saudara bisa dengarkan. Itu bisa menguatkan kita di kendaraan bahkan dimanapun saudara berada. Dan juga untuk setiap saudara mau support pelayanan ini, saudara bisa lihat nomor rekening di captionnya. Dan saudara bisa bantu di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Roh Kudus, saudara bisa lihat di YouTube dan saudara bisa dengarkan lagi kapan saja. Tuhan Yesus memberkati.